Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali dalam jadwal rutin pekanan kita setiap Senin pagi ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, menyatukan hati kita semua di atas al-haq, di atas satu bahtera yang sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Materi pagi ini sebagai pengingat buat anak pribadi dan pengingat untuk kita semua, dan ini insyaallah akan anak sering ulang-ulang ya, karena kita ini bekerja untuk umat ya. Kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya amanah yang besar, dan anak khawatir nanti di akhirat kita kalau kurang-kurang amanah dan kurang-kurang jujur, kita ditanya oleh banyak orang ya, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal ya. Jadi masalah kejujuran dan amanah ini penting sekali buat kita jadikan prinsip harga mati lah ya, karena dengan amanah dan kejujuran ini juga kita akan selamat, kita akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bisyarah, kabar gembira di dunia sebelum di akhirat. Ana awali materi ini, nanti insya Allah akan ada 5 poin penting yang Ana sampaikan. Namun untuk mengawali itu ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, kisah yang ma'ruf. Kisah ini dituturkan oleh Rasulullah SAW tentang 2 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel ya, dan Rasulullah SAW kalau berkisah, bercerita ya bukan cuma sekedar cerita ya, karena pasti ada pelajaran di situ, pelajaran yang berharga. Kisah tentang 2 orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya saksi dan penjamin untuk urusan mereka. Diceritakan ada seorang laki-laki Bani Israel suatu hari dia mendatangi saudaranya ya, sesama muslim Bani Israel. Dia pinjam uang dan jumlahnya enggak sedikit ya. Jumlahnya itu 1000 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu 1 keping uang emas itu 4,25 gram emas. 4,25 gram kali 1000 berapa Pak Win? Jadi 4 kilo ya, 4 kilo seperempat emas. Kira-kira hari ini nilainya berapa itu? 3 juta ya? Ya, jadi M ya? M? Iya, M. Ini per gram. Berapa gram totalnya? 1.200. Kali 1.000, 12 miliar. Iya, jadi itu uang yang ya cukup lah ya, secara hitungan matematis itu cukup bisa mengubah nasib seseorang, atau bisa jadi menghancurkan nasibnya, menghancurkan dunianya, kehidupannya. Tapi yang ngasih pinjaman ini dia tidak langsung menyerahkan uangnya begitu saja ya. Dia bijak, dia bilang coba datangkan saksi gitu. Agar aku bisa menjadikan mereka sebagai saksi. Yang minjam ini mengatakan kafa billahi syahida. Ya, cukup Allah sebagai saksi gitu. Cukup Allah sebagai saksi. Yang mungkin ketika itu lagi terdesak dan tidak ada yang bisa dijadikan sebagai saksi. Dan mungkin juga syariat ketika itu ya longgar terkait saksi ini. Syariat umat terdahulu ya.
Kemudian yang ngasih pinjaman ini mengatakan, kalau gitu datangkan siapa yang bisa menjamin. Ada pihak ketiga yang bisa menjamin. Kafa billahi kafila. Yang minjam ini mengatakan cukup Allah sebagai penjamin. Seakan-akan dia mengatakan, apa kau nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang maha menyaksikan dan maha menjamin gitu. Akhirnya yang memberikan pinjaman ini mengatakan sodakta, ya kamu benar. Rupa-rupanya dia juga tidak hanya kaya, tapi betul-betul kaya hati juga, beriman, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkan 1.000 dinar dengan tempo pengembalian yang disepakati ya. Tidak ada kontrak tertulis. Jadi kesepakatan lisan. Tidak ada notaris. Tidak ada. Tidak ada juga pengadilan yang mungkin bisa mengawasi. Hanya 2 orang, satu kesepakatan dan melibatkan satu nama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai penjamin tertinggi. Akhirnya pergilah si peminjam ini menyeberangi lautan. Dia tunaikan keperluannya, bisnisnya selesai. Tibalah waktu dia mengembalikan pinjaman itu ya, sesuai deadline. Dan ternyata dia orang yang amanah, dia jujur. Berhasil dia mengumpulkan 1.000 dinar untuk dikembalikan. Kini saatnya dia lunasi tepat waktu. Tapi waktu itu laut sedang ombak badai, itu nggak ada kapal yang bisa nyebrang. Dia cari ke sana kemari kapal untuk bisa sampai ke negeri si pemberi pinjaman ini sebelum jatuh tempo. Tapi tidak ada satupun. Ya, kapal lain juga tidak ada. Tempo pembayaran semakin dekat. Nah, di sini biasanya kita diuji ya. Karakter kita diuji, kemudian keimanan kita diuji, integritas kita diuji. Jadi bukan ketika keadaan sedang lapang mudah, tapi ketika keadaan seperti ini. Ya. Orang ini tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak mengatakan ya apa boleh buat ya, tidak ada kapal. Dan waktu itu juga tidak ada internet, tidak ada WA, tidak ada bisa video call apa, nggak ada. Jadi dia tidak menganggap musibah ini sebagai pembenaran untuk ingkar janji. Ini juga pelajaran penting buat kita, ya. Kalau ada amanah yang kita pegang, di sini pelajarannya juga dia ini tidak menganggap musibah itu sebagai pembenaran untuk ingkar janji. Dia berusaha, dia berpikir keras. Akhirnya dia menemukan sepotong kayu. Dia lubangi, kemudian dia masukkan 1.000 dinar ke lubang itu, terus dia tulis surat. Dia tulis surat untuk si pemberi pinjaman. Jadi kisah ini juga bicara tentang kekuatan tawakal ya. Kekuatan tawakal. Tapi bukan tawakal yang mungkin disalahfahami oleh sebagian orang ya. Bukan tawakal tanpa usaha, karena nanti dia akan berusaha lagi mencari 1.000 dinar ini orang. Dia tutup rapat lubang itu, dia pergi ke tepi laut. Nah di situ dia berdoa. Dia bertawassul. Dia mengatakan, Allahumma innaka ta'lam inni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Dia bertawassul dengan sifat Allah yang maha mengetahui. Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwasanya aku pernah pinjam dari si fulan 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila. Dia minta penjamin. Aku katakan cukup engkau sebagai penjamin ya Allah.
Faradhiya bika, dan dia ridha. Wa sa'alani syahidan faqultu kafa billahi syahidan. Dia minta ada yang menjadi saksi, aku katakan cukup Allah, engkau sebagai saksi. Faradhiya bika, dia ridha engkau sebagai saksi. Wa inni, ini juga menjadi syahid. Wa inni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Dan engkau juga tahu, saya sudah berusaha untuk mencari kapal untuk bisa mengantarkan haknya dia ini, tapi saya tidak mampu menemukan kapal untuk menyeberang. Wa inni astaudi'ukaha, maka sungguh 1000 dinar ini saya titipkan kepada engkau ya Allah. Lalu dilempar ke laut. Pelajaran di sini, tawakal itu bukan tanpa usaha ya. Walaupun ini rasio kayu yang berisi 1000 dinar ini akan sampai ke tujuan tuh 1 berbanding sekian triliun mungkin, ya, hampir mustahil. Bahkan ukuran logika mustahil akan sampai tepat waktu dan di orang yang tepat. Tapi dia berusaha. Usahanya adalah dia lubangi, dia tutupi dengan rapat. Ya. Dan satu usaha yang sering tidak dianggap usaha oleh banyak orang adalah doa. Bahkan doa ini adalah bentuk ikhtiar terbesar seorang mukmin. Ini yang dia lakukan. Dia berdoa. Dia lempar, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ternyata dia berusaha lagi nih, laki-laki ini, untuk mengumpulkan 1000 dinar. Ini yang menunjukkan bahwasanya dia betul-betul amanah, bertanggung jawab. Di samping dia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang pertama dia lempar 1000 dinar itu kisah tentang tawakal. Tapi ternyata dia cari lagi 1000 dinar. Ini kisah tentang amanah dan kejujuran. Ya. Dia tidak merasa cukup dengan 1000 dinar yang dia lempar ke laut itu. Akhirnya, subhanallah, di waktu yang ditunggu-tunggu di seberang lautan di dermaga, laki-laki yang meminjamkan ini ternyata keadaannya berbalik ya. Dulu dia orang kaya, tapi sekarang sepertinya zahir hadis ini menunjukkan dia jatuh miskin. Dia jatuh miskin, berarti sangat butuh sekali dengan uang yang dia pinjamkan itu. Apa indikasi dia jatuh miskin? Dia menemukan kayu ini dan dia ambil, tidak ada niat selain menjadikan kayu ini kayu bakar. Kayu bakar. Indikasi dia jatuh miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Dia subhanallah, dia keringkan kayu ini dan tidak langsung dijadikan kayu bakar ya. Mungkin kalau dijadikan kayu bakar lain cerita, hangus dan tidak jelas dari siapa itu. Dibelah, ternyata ditemukan 1000 dinar ini dan sepucuk surat. Dan dia tahu bahwasanya itu dari si fulan yang dulu pernah meminjam. Waktu berlalu, akhirnya si peminjam ini menemukan kapal. Akhirnya dia nyebrang, dia bawa lagi 1000 dinar ini, subhanallah. Ya, karena tawakalnya, ketakwaannya, amanahnya, dan keinginan kuatnya untuk menunaikan amanah, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan 1000 dinar. Berarti dia berhasil mengumpulkan 2000 dinar, 24 M ya. 24 M lebih. Itu yang dia kembalikan. Pastinya dia sekarang punya modal sendiri, punya kemampuan finansial sendiri, berarti kekayaannya lebih dari itu. Dia cari temannya yang memberikan pinjaman. Dia bawa 1000 dinar lagi, dia tidak cerita. Dia tidak cerita, kamu ada nemukan kayu, enggak. Gitu.
Karena secara logika memang ini kayu hampir mustahil akan sampai ke orangnya. Ya. Mungkin itu dia niatkan, ya sudah, mungkin semoga ditemukan oleh orang yang membutuhkan. Jadi dia niatkan jadi sedekah mungkin. Dia tidak cerita. Saya sudah kirimkan, saya sudah berusaha, saya lempar ke laut. Dia bilang, demi Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan hakmu. Tidak ada kapal yang aku temukan sebelum kapal ini yang aku tumpangi ini. Akhirnya aku bisa menyeberang. Subhanallah, yang ngasih pinjaman ini juga jujur, amanah juga orangnya. Dia tidak memanfaatkan keadaan. Ya. Dia bilang, apakah sebelumnya kamu pernah mengirimkan sesuatu untukku? Ya. Yang minjam ini bingung. Dia bilang, saya sudah jelaskan, saya kesulitan cari kapal. Ya. Dia enggak mau cerita bahwasanya dia lempar kayu berisi 1.000 dinar. Kemudian yang memberikan pinjaman ini mengatakan, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'athta fi al-khashabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan atau sudah menyampaikan apa yang kamu kirimkan melalui kayu itu. Subhanallah. Ya. Fansarafa bil alfi fansarafa bil alf rasyida. Akhirnya ya yang memberikan pinjaman ini jelas tidak mau nerima dia. Dia tidak mau terima. Ini hakmu, 1.000 dinar milikmu. Ya, adapun 1.000 dinar yang kamu pinjam sudah Allah kembalikan kepada saya. Subhanallah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2291. Ada 5 poin terkait hal ini, penting buat kita, terutama terkait amanah dan kejujurannya. Yang pertama, kejujuran itu tidak butuh pengawas, cuman butuh keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dia Maha melihat. Ini bagi seorang mukmin ya, seharusnya tidak butuh pengawas untuk kita jadi jujur seorang mukmin. Terpaksa aja di zaman ini nih, karena terlalu banyak orang yang tidak amanah, terlalu banyak orang yang tidak jujur, akhirnya terpaksa ada CCTV, terpaksa ada security, seharusnya seorang mukmin untuk jadi jujur tidak butuh pengawas. Ya, ini bukan berarti semua hal tidak butuh pengawasan, enggak, bukan itu maksudnya. Bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu, mestinya untuk jujur itu bagi dia enggak butuh diawasi. Ya. Yang minjam ini, laki-laki yang minjam ini, ya, dia jujur murni karena keyakinannya. Ya, tidak harus ada kamera, tidak harus ada polisi atau ancaman penjara misalkan. Dia jujur karena benar-benar percaya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, inilah standar kejujuran yang paling tinggi sebenarnya. Buat seorang mukmin ini standar kejujuran yang paling tinggi. Bukan kejujuran yang lahir dari dari rasa takut, tertangkap atau keterpaksaan. Melainkan kejujuran yang dia lahir dari keyakinan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi kita ini hidup di zaman di mana orang gampang sekali bohong, ya. Yang penting tidak ketahuan. Jadi kisah ini ngajarin kita, ketahuan atau tidak Allah Maha tahu. Ya. Justru jangan sampai kita menjadikan Allah itu yang paling remeh di mata kita.
Kalau kita dilihat orang kita takut, kita sembunyikan. Tapi kalau tidak dilihat oleh orang, walaupun Allah melihat, nggak apa-apa. Berarti kan Allah yang paling remeh kalau seperti itu di mata kita. Na'udzubillah. Poin yang kedua, amanah itu tidak bisa gugur gara-gara keadaan sulit. Amanah ya tetap amanah, tetap harus ditunaikan. Ini laki-laki ini tidak menemukan kapal, yaitu realitanya, itu faktanya, itu kondisi sulit yang dia hadapi. Tapi bagi dia, ya, fakta tidak ada kapal itu bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Dia bahkan berusaha untuk mencari 1.000 dinar lagi, tuh bayangin. Ya. Dan Allah mudahkan dia untuk itu. Subhanallah. Dia tidak bilang, ini keadaan memaksa, ya mau gimana lagi. Dia tidak bilang begitu. Ya, bahkan ketika dia ketika dia sampai bisa bertemu dengan laki-laki yang memberikan pinjaman, dia tidak ngomong saya susah payah mencari 1.000 dinar lagi. Dia tidak ngomong begitu. Dia fokus ke kewajibannya mengembalikan 1.000 dinar. Dia tidak cerita macam-macam kesulitan yang dia hadapi. Ya cukuplah Allah yang tahu itu kesulitan yang dia hadapi. Dia justru berpikir kreatif gimana caranya dengan segala keterbatasan itu tetap berusaha untuk menunaikan amanah. Ya. Bahkan dengan cara yang tidak lazim. Dia lempar kayu berisi 1.000 dinar, cara yang tidak lazim. Tapi dia tidak berpangku tangan dengan cara yang tidak lazim. Dia tetap berusaha untuk mencari cara yang dia bisa memastikan betul-betul bisa kembali. Jadi cara yang pertama itu bukti tawakal dia. Cara dia yang kedua ini bukti dia menunaikan amanah dan kejujuran. Gitu. Jadi pelajarannya keadaan sulit itu bisa saja mengubah cara kita menunaikan amanah, tapi tidak bisa menghapus kewajiban kita untuk menunaikan amanah. Ya. Poin yang ketiga, kepercayaan atau amanah yang diberikan dengan tulus, kemudian kita juga menunaikannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bertanggung jawab, itu pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan dijaga oleh Allah. Yang memberikan pinjaman ini dia berikan kepercayaan dengan tulus, ikhlas. Ya. Kalau di zaman ini mungkin hilang sudah dia ini. 1.000 dinarnya hilang, tidak kembali dia. Tapi ya, tidak akan hilang dia bagi si pemberi pinjaman. Entah nanti dia akan ambil haknya di akhirat. Ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Haknya akan diberikan tambahan atas kesabarannya. Tambahan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Jadi siapapun yang memberikan amanah kepercayaan dengan tulus, tidak ada ruginya. Kelihatannya rugi mungkin kalau dia dirugikan oleh orang yang tidak amanah dan tidak jujur. Tapi suatu saat Allah akan balas, Allah akan gantikan yang lebih baik. Hanya saja dalam kisah ini ternyata yang diberi amanah, yang mendapatkan kepercayaan dan amanah ini ternyata betul-betul orang yang amanah. Maka Allah juga menjaga untuk keduanya. Dijaga ini oleh Allah untuk keduanya. Terbukti di kisah akhirnya happy ending. Artinya si pemberi pinjaman kembali menjadi orang kaya, kembali duitnya 1.000 dinar utuh. Dan plus dia dapat pahala atas keyakinannya kepada Allah. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Yang memberikan, yang diberi pinjaman ini juga diberkahi oleh Allah, dijaga juga. Bahkan dia bisa mengumpulkan 2.000 dinar. Ya, 2.000 dinar.
Subhanallah. Nah, ini bukan naif ya. Jadi ini keyakinan bahwa siapapun yang menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur percaya kepada Allah, maka Allah pasti akan jaga kepercayaan itu. Jadi kita dalam hidup ini kalau kita mempercayai seseorang karena iman dan karena niat baik kita, kemudian orang yang kita percaya ini ternyata mengkhianati kita, itu bukan tanda kita gagal. Tidak. Ya. Pasti Allah akan membela kita. Cepat atau lambat, pasti Allah akan bela kita. Hanya saja kisah dalam hadis ini, dua-duanya jujur ini. Dua-duanya amanah. Dua-duanya Allah jaga. Poin yang keempat, jadi doa. Satu hal yang membantu kita untuk bisa amanah dan bisa menunaikan amanah tersebut adalah doa. Bahkan doa ini adalah sebab terbesar kita bisa menunaikan amanah. Sebab terbesar kita bisa menunaikan amanah. Ya, misalkan kita diberikan tanggung jawab amanah, la qaddarallah nih, ya. Ada masyru', program tertentu, dana operasional sudah ditransferkan kepada kita, la qadarallah, setelah kita cairkan duitnya hilang. Duitnya hilang. Mungkin jumlahnya mungkin besar. 5 juta, 10 juta. Tenang ya. Tenang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amanah ya Allah, saya harus tunaikan ini. Tolong bantu saya. Pasti Allah akan bantu. Ya. Tapi amanah itu tetap jadi amanah. Harus kita tunaikan. Walaupun berat. Ya, tunaikan. Kalau kita belajar bahkan dari kisah ini, dia tidak cerita terkait bagaimana struggle-nya dia, bagaimana berjibakunya dia untuk mencari mencari dana untuk mengganti dana yang hilang itu. Tapi Allah bantu dia, Allah mudahkan dia. Nah, gunakan doa di situ. Bahkan kalau kita dengan doa ini, hal-hal yang di luar logika manusia itu bisa terwujud dia dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ini. Kayu itu sampai ya tepat waktu, tanpa kapal, tanpa kurir. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Subhanallah. Dan di momen yang sangat dibutuhkan oleh orang yang memberikan pinjaman. Yang luar biasa kisah ini. Yang terakhir, orang jujur, orang yang amanah itu akan dimenangkan 2 kali. Maksudnya gimana? Jadi si peminjam ini kan pada akhirnya dia dapatkan kembali nih 1.000 dinarnya. Ya, plus dia dapat pahala atas keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala dia bantu saudaranya ini, ya, tanpa pamrih, karena dia tidak ada bunga di sini, ya. Si peminjam mana bilang tadi? Si pemberi pinjaman ya, si pemberi pinjaman. Adapun bagi si peminjam ini, dia sudah lempar 1.000 dinar ini, ya kan? Dalam logika manusia hilang sudah itu, duit hilang. Tapi ternyata Allah mudahkan dia untuk dapat 1.000 dinar lagi. Allah menangkan dia 2 kali, dalam artian dia Allah tunaikan 1.000 dinar itu lewat sepotong kayu itu, plus Allah bantu dia untuk mendapatkan 1.000 dinar lagi. Ditambah lagi kehormatannya dia terjaga.
dia tidak dicap sebagai orang yang berkhianat. Ya, tidak ada kabar ini kok mengembalikan hutang tidak tepat waktu, tidak ada kabar. Allah jaga kehormatannya. Sehingga 1.000 dinar itu bisa kembali tepat waktu. Ya. Plus dia diberikan pahala oleh Allah karena pahala menunaikan amanah. Pahala jujur. Subhanallah ya. Pahala ikhtiar dia juga untuk menunaikan amanah tersebut. Ini sunnatullah ya. Kalau kita jujur, sama sekali tidak akan merugikan kita. Justru kalau kita melakukan hal sebaliknya, kita rugi cepat atau lambat, orang lain juga banyak yang dirugikan. Karena orang lain banyak yang dirugikan, maka otomatis kita dapat dosa kezaliman. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah itu kepada mereka, wahai Rasul, agar mereka berpikir dan mau mengambil pelajaran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah atau kabar-kabar orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul sebelum engkau, wahai Rasul, kami kisahkan kepadamu untuk menguatkan hatimu. Ini jadi pelajaran buat beliau dan pelajaran buat kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang amanah, jujur, dan kejujuran itu pasti akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun ke surga sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.